kembali lagi bersama kami dari Negeri Konoha. Oke, baik. Pada perbincangan kali ini kami akan membahas bencana yang terjadi pada tahun 2021 yang maraknya disebut Saroja. Nah, menurut pandangan saya, bencana tersebut mungkin hampir di seluruh NTT terkena dampaknya. Tetapi di Pulau Adonara itu dampaknya sangat-sangat dahsyat. Dan bencana yang terjadi di pulau itu sangat-sangat menggemparkan berita-berita yang disiarkan di televisi. Oke, nah kebetulan di sini ada teman kami yang berasal dari Pulau Adonara, tepatnya di desa Nele Lamadike. Nah, mungkin teman Vindi bisa menjelaskan menjelaskan atau menceritakan sedikit hal tentang bagaimana bencana tersebut terjadi atau awal mulanya bencana tersebut terjadi itu bagaimana? Oke, baik. Jadi waktu itu pada dini hari terdengar bunyi yang begitu dahsyat. Nah, diperkirakan saya punya mama dipikir ada pesawat jatuh. Terus Mungkin mamanya Vindi memperkirakan benturan atau bunyi tersebut itu mungkin karena apa ya? Dia punya bunyi itu begitu besar atau jadi mungkin menggemparkan seluruh desa. Jadi bisa disimpulkan itu pesawat jatuh. Karena memang kan kalau pesawat jatuh itu kan pasti kalau pesawat jatuh dan pas di tanah, salah satunya kan itu akan meledak, ya kan? Yeah. Nah, bunyi ledakan itu pasti sangat-sangat dahsyat. iya, dan ternyata itu batu. Batu Batu yang bergelintir, ya besar. bergelintir. Kalau dari yang gunung. Tapi memang sih kalau kita ceritakan ke orang lain mengenai hal tersebut pasti ada kita rasa lucu juga. Ya, karena kan kayak dari kita santai tiba-tiba kayak langsung panik semua lari karena memang Ya. air kan sudah mulai ini Meluap gitu banyak juga. Kita tidak expect loh. Iya. Kita tidak expect kalau akan terjadinya banjir. Jadi sontak kami semua satu keluarga keluar rumah, keluar buka pintu keluar, tetangga juga semuanya keluar rumah. Kita lari ke depan ke jalan raya, kita lihat tidak terjadi apa-apa, kayak seperti normal ya. Ya. Tidak ada hal-hal aneh. tidak ada hal-hal yang kayak membuat warga Mencurigakan mencurigakan. gitu. Jadi kalau yang suara batunya itu berasal dari mana? Dari gunung. Oh, dari gunung. Itu dari Oke, gunung. oke. Nah, tapi pada waktu subuh itu saya lihat ada kayak apa ya? Gunung, bukit. Ternyata itu sebagian bangunan yang minimart semuanya itu ini sudah roboh. Udah roboh. Iya, akibat gemparan mungkin batu tersebut. gempa atau banjir begitu. Iya, karena waktu itu malam hari dan mati lampu, jadi kita tidak tahu persis. Oke. Nah, Mungkin dari kejadian tersebut ada mengambil korban jiwa begitu. Sangat banyak. Termasuk saya punya teman yang akan mengikuti ujian akhir juga itu meninggal juga. meninggal. Bagaimana apa yang terjadi pada dirinya sehingga dia meninggal begitu? Mungkin tertimpa batu mungkin. Yang saya tahu itu katanya longsor. Mana ya? Waktu itu juga saya tidak lihat pasti. Iya, dengar berita. Iya, saya langsung longsor tapi kayak apa ya? longsor tapi airnya tidak ada. Kayak Lumpur dari begitu. mungkin dari Gunung-gunung ya. Iya. Mungkin batu yang tadi bunyinya sangat dahsyat itu keluar dari gunung. Iya, mungkin. Iya. Ya. Nah, oke, baik. Saya ada dengar sedikit cerita dari beberapa orang yang memang satu pulau dari sana tapi memang beda desa. Nah, mereka bilang itu sebelum kejadian itu dan kebanyakan kalau di Pulau Adonara itu terjadi hal-hal yang begitu itu saling berkaitan juga dengan alam atau kayak adatnya itu masih kental. Mungkin ada satu hal atau mereka punya tingkah laku yang melanggar larangan yang ada di sana. Ya, karena menurut saya juga Flores Timur, kami di sana itu masih percaya yang namanya animisme. Oke. Jadi bisa jadi seperti itu.
karena kayak manusia itu hidupnya berdampingan dengan alam. Mungkin mereka ada ambil sesuatu dari gunung Iya itu. atau Kalau apapun itu saya kurang tahu ya, mohon maaf. No comment. Dan Karena- terus untuk bisa Vindi jelaskan untuk rumah yang dikatakan itu airnya itu padahal itu rumah itu sudah sangat-sangat lurus dari Iya. jalannya air, tapi pas di itu rumah airnya itu silih, dia belok, dia tidak ambil lurus di itu Rumahnya rumah, tapi harus- dia berbelok lagi, jadi dia langsung hantam itu rumah dan itu rumah aman. Baik-baik Rumahnya siapa? saja. rumah warga sekitar. Mungkin ya kalau kayak Tapi yang saya dengar tuh banyak korban jiwa yang mati tertindih tanah. Iya itu juga, terus ada yang kena Karena batu, seperti yang kita tertindih ketahui, batu, yang turun itu bukan air, tapi lumpur yang Iya. lumpur, batu, batunya sangat-sangat besar. itu juga disertai dengan badai begitu. Iya, hujan. Hujan, Hujan, badai ya. ya. Oke. Listrik mati juga. Mati lampu, terus juga hujan. Nah, pada saat terjadi bencana itu malamnya semua warga itu di Oh, iya. ini atau Mengungsi tidak? atau Mengungsi tetap di rumah mereka masing-masing. Sedikit gitu. cerita ya, jadi malam itu saya ingat sekali waktu itu malam Paskah. Ya, betul. Malam Paskah kita semua ke gereja, semuanya normal-normal saja, kita foto di Gereja aman? gereja aman, gereja di kampung sebelah. Saya kok merinding ya dengarnya. Terus ada satu kakak yang dia juga foto bersama kami, dan dia juga kena bencana tersebut, dan itu mungkin foto foto terakhir. Atau Meninggal. Iya, juga ya, meninggal. kasihan. Berarti tidak ada tanda-tanda ya. Tidak ada tanda-tanda. Karena waktu masih di gereja tuh semuanya masih terlihat baik-baik saja Iya. begitu. Berarti betul-betul hanya hujan yang lebat sampai lampu juga dipadamkan. Terus bagaimana cara mengatasi bencana yang sangat dahsyat tersebut? Nah, setelah terjadinya bencana tersebut, pasti kan masih ada beberapa orang yang selamat kan, dan tentu mempunyai Termasuk handphone saya. dan memiliki handphone. Pasti sudah banyak yang upload di media sosial. Nah, otomatis kan semua orang yang menggunakan media sosial dapat menonton hal tersebut. Nah, setelah tersebarnya kejadian tersebut, apakah ada ini penanganan dari pemerintah atau bagaimana? Iya, kalau itu tentu saja ada, dan itu langsung ada penanganan dari pemerintah, termasuk Bapak Presiden waktu itu, Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi masih menjabat ya sebagai presiden, dan waktu itu juga beliau sendiri yang turun ke desa kami untuk Tepatnya melihat. di desa Iya. tempat kamu tinggal. Iya. Karena di Adonara itu kan ada beberapa desa yang terkena banjir. Tapi yang lebih parahnya di kamu. Iya, yang lebih parahnya di kami, dan ya, Bapak Presiden juga sampai akhirnya turun tangan melihat sendiri kondisi yang ada pada saat itu. Oke, baik Vindi, dengar kamu cerita tentang Saroja itu saya kayak merinding karena betul-betul bencananya itu sangat-sangat mengerikan, sampai merenggut banyak nyawa, nyawa, gitu, ya. ratusan Dan nyawa. kamu bilang tadi kan hampir setengah Setengah kampung Hampir itu setengah kampung. ini meninggal. Nah, tadi kamu katakan kalau Bapak Jokowi sempat turun langsung ke sana. Nah, setelah Bapak Jokowi mengunjungi desa kalian itu, apakah ada tindak lanjut dari hal tersebut, seperti ini mungkin ada bantuan sembako atau bagaimana? Bantuannya itu seperti sembako, terus uang, pakaian-pakaian, terus ada juga yang dikasih, aku tanya yang kayak rumah. Nanti jeda dulu. Oke. Terus juga ada tenaga seperti tenaga kerja ya, untuk membangun untuk memperbaiki jalanan, bangunan di sekitar itu. Tenaga kerjanya dari tentara. Oke. Terus juga rumah-rumah ya, terkait dengan rumah-rumah kalau masih bisa diperbaiki ya, direnovasi. Ya. Terus rumah yang hanyut tersebut, yang dibawa banjir, itu dapat bantuan dari pemerintah berupa dapat perumahan yang akan warga tersebut akan menerima kunci, berupa kunci.
langsung kunci. Iya, langsung kunci. rumah. Karena kan di situ Oh, dalam oke. bentuk perumahan toh. Ya, iya benar-benar. Terus ada juga yang dapat rumah dari bambu, gitu, rumah kayu. Oh, rumah kayu. Intinya bisa ditinggal. Iya. Yang bisa berteduh. Apalagi kan bulan-bulan pasca itu pasti musim hujan juga. Musim hujan. Oke, baik, terima kasih Vindi sudah menjelaskan sedetail Oke. sedetail mungkin Ya. mengenai bencana yang terjadi di sana. Oke, baik pemirsa semua, dapat saya simpulkan bahwa bencana alam itu mungkin merupakan hukum alam. Tetapi kita sebagai penghuni alam tersebut, kita juga harus melestarikan alam. Kita harus menjaga alam itu sendiri. Kita juga harus merawatnya. Nah, seperti yang kita dengar tadi, di pulau tersebut masih menganut animisme. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu, kita harus memperhatikan juga aturan-aturan yang ada di kampung tersebut. Nah, sehingga apa yang kita perbuat atau yang kita lakukan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut. Nah, Oke, baik. Sekian perbincangan kami mengenai Saroja yang terjadi pada tahun 2021. Mungkin dari pembahasan kami dari tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke, bye. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.